Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Motivatras. Jumpa kembali di channel kebanggaan kita semua, Gunanto Motivatras. Pada kali ini saya ingin sedikit sharing kembali tentang sebuah tema yang menurut saya layak untuk didiskusikan dan juga layak untuk kita bahas. Judulnya sangat menarik nih sahabat ya, yaitu judulnya eye contact. Nah, sahabat Motivatras, pertama saya doakan semoga sahabat semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada ya. Dan jangan lupa tetap bahagia. Sahabat Motivatras, sebagai seorang guru ya, sebagai seorang guru atau seorang pembicara atau orator atau yang sering memberikan pelatihan sebagai narasumber, sebagai mentor atau apapun begitu ya, kemampuan komunikasi menjadi sebuah kebutuhan wajib ya, kebutuhan pokok. Dan setiap orang pasti akan senang, akan percaya diri manakala dirinya pandai sekali untuk berbicara di depan umum ya. Orang-orang dilatih khusus, terutama orang-orang yang bergerak di bidang komunikasi, kemudian public relation, kemudian juga HRD, kemudian juga front office, begitupun yang bergerak di bidang promosi atau marketing itu ya, kemampuan komunikasi itu wajib ya, wajib hukumnya. Dan salah satu keterampilan di dalam komunikasi yang sering kita lupakan adalah bagaimana cara kita mengolah pandangan mata kita. Jadi eye contact kita, tatapan mata kita kepada audien, kepada orang lain itu ternyata perlu dipelajari dan memang ada ilmunya. Nah, kita ambil contoh ya, seorang guru yang sedang mengajar di kelas, kemudian tatap matanya itu selalu tatap mata yang menyejukkan, kemudian yang membuat anak-anak itu jadi lebih ramah begitu ya, pasti anak-anak suka, pasti anak-anak akan senang itu ya. Tapi manakala tatapannya tatapan sinis gitu, galak gitu, seperti ini begitu ya, wah itu membuat anak-anak menjadi takut ya. Nah itu tatapan mata guru itu secara tidak sadar apabila kita tidak manage dengan baik, itu akan menjadi kontribusi rasa takut pada diri murid. Baik, sahabat Motivatras, terkait hal ini, seorang guru yang baik, dia harus bisa membagi pandangan matanya ke seluruh kelas. Pastikan semua anak merasa bahwa dirinya sedang diperhatikan oleh kita, oleh gurunya. Maka pandangan matanya walaupun tidak menuju ke satu orang, ke satu titik, tapi seakan-akan kita membagi pandangan kita rata dan merasakan murid-murid itu sudah kita pandang. Dengan demikian maka murid juga akan merasakan bahwa dirinya sedang diperhatikan, dirinya sedang dalam jangkauan pandangan seorang guru itu. Nah ini menarik, ya ini menarik sekali. Nah karena tatapan mata seorang guru itu berkontribusi terhadap nuansa hati murid, suasana hati murid, maka guru hati-hati menggunakan tatapan matanya. Tatapan mata yang kaku, yang kasar, yang kesannya galak, kemudian judes, kemudian sinis, itu sangat berbahaya bagi psikologis anak. Bagi anak-anak yang sangat peka terhadap pandangan mata seseorang, dia akan turun gitu, keinginannya belajar, minatnya, kemudian feel-nya itu nggak dapat untuk belajar begitu gara-gara hanya pandangan mata. Oleh sebab itu guru diminta pandangan matanya harus bagus ditambah dengan senyuman. Jadi apa yang ada di wajah kita itu punya dua kunci ya. Pertama tatapan mata, kedua adalah ucapan atau senyuman. Jadi kalau mulut dan mata kita itu menjadi senjata terbaik di dalam mengelola kelas, saya kira ini menjadi suatu yang bagus ya. Satu kata kunci kesuksesan belajar akan didapat oleh seorang guru gitu, akan didapat oleh seorang guru. Nah, sahabat Motivatras, pada saat seseorang sedang berbicara face to face ya, kemudian pandangan matanya dengan lembut, dengan seksama, pandangan yang sangat antusias mendengarkan setiap diksi yang dikeluarkan oleh lawan bicara, itu bagian dari bentuk penghargaan yang luar biasa. Apabila saya berbicara dengan orang itu memperhatikan saya dengan seksama, maka saya
merasa bahwa saya dihargai. Demikian pula pada saat seseorang berbicara pada saya dan saya memperhatikan pandangan mata saya menuju mata lawan bicara saya. Nah, ini keren, ini bagus. Jadi kuncinya adalah eye contact. Kuncinya adalah saling bertatap mata, artinya tatap mata yang baik, yang positif, yang mengandung sama-sama sebagai bentuk penghargaan. Tetapi apabila kita sedang berbicara kepada orang atau orang mendengarkan kita, atau sebaliknya kemudian tatapan mata kita tidak kepada si pembicara, walaupun kita mendengarkan dengan baik, walaupun kita menyimak dengan baik, tetapi kalau pandangan matanya tidak tertuju, tidak face to face, tidak terjadi tatap mata, itu sebenarnya tidak terjalin komunikasi hierarki, komunikasi batin, ya. Komunikasi batinnya nggak terjaga. Pada kunci suksesnya sebuah komunikasi itu adalah komunikasi lahir dan komunikasi batin. Komunikasi lahir diwakili dengan rentetan kalimat demi kalimat yang disampaikan, kemudian komunikasi batin adalah bagaimana kita menghargai si pembicara, ya. Kita menatap dengan baik, menyimak dengan baik, kemudian juga kita memberikan respon dari perubahan mimik wajah kita itu dengan baik begitu, sehingga orang akan senang dengan adanya kita, dan bisa jadi sikap kita itu, perubahan mimik wajah kita itu membuat si pembicara semakin menarik dan semakin antusias memberikan yang terbaik kepada kita, karena mereka diberikan makom, diberikan panggung, diberikan penghargaan bahwa apa yang disampaikan itu penting. Nah, ini luar biasa kalau seorang guru bisa melakukan ini, baik pada saat guru berbicara atau pada saat murid sedang berbicara, guru mendengarkan. Ini diperlakukan dengan baik, dipraktekkan dengan baik, sepertinya antara guru dan murid akan terjadi komunikasi yang luar biasa, ya, yang luar biasa. Nah, sahabat Nutrivatas, terkait hal ini ternyata perlu latihan, ya. Pandangan mata, eye contact itu juga perlu latihan. Latihan yang paling bagus adalah punya guru. Jadi banyak belajar pada orang-orang yang sudah pandai berkomunikasi, yang sudah terampil, ya. Carilah itu, siapa itu, banyak di video tutorial tuh banyak orang-orang yang sudah komunikasinya bagus, gesturnya bagus, cara berbicara juga bagus, kemudian diksinya juga mengalir, tuh banyak sekali. Itu jadikan gurunya. Yang kedua, setelah kita melihat bagaimana caranya itu, kita juga tahu teorinya dulu. Maka perlu webinar, perlu seminar, perlu nyari referensi begitu, ya, terkait masalah komunikasi yang baik dan handal. Dan yang ketiga, jangan lupa kita juga perlu latihan mandiri. Latihannya adalah seperti sekarang ini saya sedang berbicara di depan video, ya. Itu bagian dari saya melatih diri saya dan juga berlatih di depan cermin. Dengan demikian maka kita bisa langsung melihat respon mata kita tuh seperti apa, kemudian senyum kita seperti apa, kemudian kita merasakan dipandang orang, dilihat oleh video, oleh kamera, kita disyuting begitu, ya. Nah, kondisi yang sadar ini terkadang kalau kita nggak siap itu membuyarkan diksi kita, membuyarkan kalimat kita. Nah, itu perlu latihan. Ini yang disebut dengan jam terbang itu. Nah, saya kira ini yang paling penting tentang eye contact kepada rekan-rekan guru, kepala sekolah, para trainer, narasumber, siapapun Anda yang punya kompetensi di bidang komunikasi dengan baik atau yang bersinggungan dengan pekerjaan yang membawa keterampilan komunikasi lebih tinggi, belajarlah dengan ini dan kita akan lihat bahwa audiens kita akan sukses. Suksesnya adalah memahami apa kita sampaikan dan bisa jadi kita memberikan inspirasi kepada mereka dan kita bisa menyerap inspirasi dari mereka juga. Jadi take and give-nya berjalan. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di channel kebanggaan kita di video yang lain. Salam sukses, salam Motivatras.